sedulur KPU Banyumas, kembali lagi dalam acara ngobrol bareng anggota komisioner KPU Banyumas yang akan mengulik informasi seputar Pilkada tahun 2024. Nah, sebelum kita mulai, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Andini Tiara Putri yang biasa dipanggil Andini. Saya merupakan mahasiswa magang di KPU Banyumas angkatan 19 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya obrolan bersama Komisioner KPU Banyumas, yaitu anggota KPU Banyumas, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidik Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Bapak Sufi Sahlan Ramadan. Nah, obrolan kali ini akan mengangkat tema mengenai sosialisasi partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak tahun 2024. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Sufi Sahlan Ramadan. Nah, Bapak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah menyempatkan waktu di tengah kesibukan KPU Banyumas ini. Oke. Apalagi kan pilkada ini kan tinggal menghitung hari nggih, Pak. Jadi pastinya sangat sibuk di KPU kan. Ya, betul. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan inti mengenai sosialisasi partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun 2024. Nah, mungkin dapat dijelaskan ya Pak, peran dan tugas dari Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM itu apa nih Pak? Khususnya dalam konteks Pilkada tahun 2024. Oke, baik. Terima kasih Andini. Sedulur KPU Banyumas, semoga sehat selalu. Tugas KPU, Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM itu ya, singkatannya untuk divisi saya. Yang pertama adalah tentu saja mengkoordinasikan, mensupervisi, dan mengendalikan itu ya, program-program diantaranya yaitu satu, sosialisasi ya, pendidikan pemilih. Nah, kemudian yang kedua, kita ada tugas melaksanakan kampanye pemilu dan pemilihan. Kemudian yang ketiga, kita ada pembentukan badan ad hoc ya, jadi ada PPK di tingkat kecamatan, PPS di tingkat desa, kemudian Pantarlih dan juga KPPS. Itu menjadi tugas dari kami. Kemudian kita juga ada tugas lain seperti publikasi dan kehumasan. Nah, kita ada tugas itu. Kemudian kerjasama antar lembaga gitu ya, dengan pihak eksternal menjadi tugas kami. Kemudian melayani informasi publik itu juga menjadi leading sektornya kami di Divisi Sosdiklih, Parmas, SDM gitu. Dan tugas lainnya yang sesuai dengan aturan yang ada yaitu PKPU nomor 5 tahun 2022 tentang tata kerja KPU ya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota gitu. Itu Andini. Oke, kemudian terkait dengan bentuk dari sosialisasi itu ada apa aja ya Pak? Oke, saya jadi di bentuk sosialisasi itu macam-macam gitu ya. Kita mengacu kalau untuk bersosialisasi itu kepada keputusan KPU nomor 620 tentang pedoman teknis peningkatan partisipasi masyarakat. Di situ ada bentuk dan metode gitu ya dalam kita melakukan sosialisasi. Di antaranya ada misalnya dengan seminar, dengan dialog publik begitu kan ya. Kemudian dengan lokakarya dan sebagainya gitu ya. Jadi ada yang secara langsung tatap muka dan ada yang secara tak langsung begitu ya. Kalau yang tadi yang secara langsung, kalau yang tak langsung itu misalnya dengan kita media digital gitu ya, misalnya dengan website, kemudian dengan media sosial, kita kerjasama dengan media online dan sebagainya gitu. Gitu. Kemudian adakah
strategi dari KPU Banyumas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak tahun 2024 ini, Pak? Oke, kami dalam melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, tentu kita ada rumusannya begitu ya, kita ada rumusannya. Jadi kami merumuskan strategi sosialisasi itu mendasari tadi KPT nomor 620. Yang harus pertama kita lakukan adalah menentukan lokus gitu ya. Jadi kita harus menentukan lokus untuk kita giat. Misalnya apa lokus itu ada 3. Satu adalah daerah yang rawan dengan potensi konflik gitu ya. Misalnya di situ di suatu daerah rawan adanya pelanggaran pemilu atau pemilihan. Biasanya itu di kota itu ya, atau di daerah-daerah tertentu yang memang secara riwayatnya gitu kan ya, ada indikator-indikator di setiap pemilu di situ rawan. Kemudian dilihat dari aspek partisipasinya. Jadi misalnya di suatu daerah partisipasinya dia lebih rendah dari daerah yang lain. Itu misalnya kalau di Banyumas itu kita ada 11 kecamatan yang partisipasinya di bawah 80%. Itu menjadi salah satu lokus kita dalam melaksanakan sosialisasi. Kemudian misalnya adalah di daerah yang rawan bencana. Nah itu ya. Misal itu kita kemarin simulasi Tungsura dengan bencana itu di Sumbyuh itu misalnya begitu. Nah setelah kita menentukan lokus, maka kemudian kita menentukan segmentasinya gitu kan ya. Segmentasinya misal dari segi segmentasi pemilih pemula, kemudian segmentasi masyarakat umum misalnya, atau pemilih muda, milenial, komunitas keagamaan dan sebagainya. Nah, kemudian itu juga kita tentukan mana ini instansi pemerintah gitu kan ya, mana yang dia itu organisasi kemasyarakatan, mana dia itu misalnya media massa atau elektronik gitu kan, dan segmentasi yang lain itu kita petakan dulu. Kita petakan, setelah kita petakan, terus pemilihnya mana yang akan kita masuki, misalnya pemilih perempuan juga bisa kita petakan. Nah, baru kita kemudian ambil materinya apa, materi yang sesuai untuk mereka apakah misalnya tahapan pemilu, atau kemudian peran masyarakat, atau kemudian sistem politik dan sebagainya gitu. Kemudian setelah itu kita tentukan narasumber yang kompeten itu saja sesuai bidangnya begitu ya, untuk kita bersama-sama. Nah, kemudian metodenya adalah tadi sampaikan bisa melalui tatap muka ya, misalnya kita adakan dialog publik, kita adakan seminar, itu seperti yang sudah kita jalankan begitu, berbagai macam kegiatan, atau melalui media sosial atau media cetak, elektronik, ataupun online gitu. Betul. Baik, seperti yang kita ketahui ya Pak, terkait dengan segmentasi peserta dalam Pilkada tahun 2024 ini kan sangat beragam kondisi pemilihnya gitu. Ya. Nah, mengenai sosialisasi pilkada bagi kelompok tertentu seperti pemilih muda, perempuan, dan penyandang disabilitas itu bagaimana ya Pak? Oke, jadi kita ada beberapa agenda ya yang mungkin bisa menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Saya ambil dari pusat dulu gitu ya. Kalau di pusat itu ada kegiatan nonton bareng Kejarlah Janji, Tepatilah Janji, sorry. Kalau di pemilu kemarin Kejarlah Janji, kalau di pilkada ini Tepatilah Janji. Sasarannya adalah di kampus atau sekolah atau di pesantren. Nah, kemarin kami KPU Banyumas melaksanakan nobar itu dengan kampus ya, di salah satu universitas di Purwokerto, universitas besar. Kemudian yang kedua di pondok pesantren di kecamatan di Kemeranjen gitu ya. Kita laksanakan itu. Kemudian ada juga KPU Gostus Kampus, itu di KPU Provinsi di Unsud itu ya. Kemarin ada berbagai macam kegiatan, ada talk show, ada lomba-lomba gitu kan.
kemudian ada konser musik itu dan sebagainya. Itu untuk segmentasi pemilih pemula gitu ya, yang dia usianya rentang 17 sampai 27 gitu ya, masuk kategori pemilih pemula gitu ya, Gen Z itu. Nah, misalnya kemudian tadi pemilih perempuan gitu ya. Pemilih perempuan kita kerjasama dengan satu organisasi masyarakat. Jadi kita ada kegiatan fasilitasi sosialisasi bagi ormas. Ada ormas kepemudaan, ada ormas kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan organisasi perempuan atau juga hobi gitu ya. Nah, untuk yang perempuan itu kita juga dengan ada di situ Fatayat kita kerjasama, kemudian ada dengan IPPNU ya, Ibnu IPPNU kita kerjasama, kemudian kita juga selain itu selalu koordinasi dengan teman-teman di GAWE, Gerakan Organisasi Wanita Banyumas, dengan berbagai macam gitu ya. Kita ada treatment atau perlakuan dalam rangka tadi mengejar partisipasi di angka pemilih perempuan. Nah, selain itu kita di Kecamatan Kebasen dan di Kecamatan Pekuncen, kita dengan teman-teman di ibu-ibu ya di kecamatan, kita juga laksanakan kegiatan yang sasarannya adalah pemilih perempuan. Itu bisa dicek di Instagramnya KPU, itu bisa dicek saja. Sedulur KPU Banyumas ya, bisa ingin melihat apa saja nih kegiatannya KPU yang saya sampaikan ini benar enggak, nah, cek aja di medsosnya kita. Itu Andini. Oke. Mungkin sedulur KPU Banyumas ingin tahu Pak, apa saja sih tantangan dalam program sosialisasi dan partisipasi masyarakat di Pilkada 2024 ini? Tantangannya ada banyak, Andini. Jadi saya ambil misalnya yang pertama adalah tantangan dari partisipasi kehadiran pemilih ya. Partisipasi kehadiran pemilih artinya angka orang hadir ke TPS gitu ya. Itu kita tantangannya cukup besar. Kenapa? Karena di 2018 Pilkada sebelumnya angka partisipasi kita itu 74%. 74% waktu itu sekitar 950 ribuan ya yang menyalurkan hak pilihnya begitu. Nah, berbeda dengan angka partisipasi pemilu. Nah, kalau kita lihat pemilu kemarin itu angka partisipasi kita 82% di Banyumas gitu ya. DPT kita 1,3 sekian ya, 1.390-an. Kalau kemarin itu ya 1.388 kurang lebih pemilih. Nah, kita itu cukup besar. Kenapa? Karena 2024 partisipasi pemilu 82, sementara dulu pilkada itu 74. Gapnya sangat jauh. 74% kalau kita konversi ke DPT sekarang itu harus ada 1.021.000 yang hadir ke TPS untuk nyoblos. Nah, ini tantangan yang sangat besar gitu ya. Nah, apalagi dengan adanya paslon tunggal itu ya di Banyumas, itu juga ini kalah besar. Tantangan lainnya di dalam selain itu, faktor lain adalah orang yang dia kerja di luar negeri, merantau itu ya. Nah, itu juga banyak di Banyumas, sehingga itu menjadi tantangan kita tersendiri dalam peningkatan partisipasi. Yang kedua adalah tantangannya adalah kita ini, DPT kita cukup besar. Jadi daftar pemilih kita di Banyumas saat ini 1.390.832 gitu ya pemilih gitu. Nah, ini kalau di Indonesia Timur ini kita sudah setara provinsi gitu kan jumlah pemilih ini. Nah, ini tantangan besar bagi kami dalam ya kalau divisi saya melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat yang begitu banyaknya. Nah, oleh karena itu KPU Banyumas mengupayakan berbagai macam cara itu kan ya, baik dari tadi kegiatan langsung tatap muka, kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, dengan stakeholder yang ada, kita sosialisasi dengan media massa cetak, dengan media massa elektronik ya di televisi, itu kita di Banyumas semua televisi kita ajak kerjasama, terus kemudian di media online gitu ya kita juga
bekerja sama ya dengan teman-teman insan pers untuk mensukseskan pilkada ini. Begitu, Andini. Oke, seperti yang sedulur KPU Banyumas ketahui, pada setiap penyelenggaraan pilkada maupun pemilu kan ada panitia yang menyelenggarakan pemungutan suara. Nah, mungkin dari Pak Sufi sendiri bisa menjelaskan apa saja sih badan ad hoc atau panitia yang dibentuk, kemudian apa persiapannya untuk menghadapi pilkada tahun 2024 ini? Oke, jadi badan ad hoc itu adalah petugas KPU ya yang kita bentuk dalam rangka untuk membantu kita melaksanakan pilkada ini gitu ya. Yang pertama adalah yang kita bentuk itu adalah Pantarlih gitu ya. Panitia pendaftaran pemilih ya, pemutahiran data pemilih, Pantarlih, sorry. Nah, itu kita bentuk kemarin itu berarti di bulan Juni ya, untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih. Jadi yang dulu door to door ke rumah sedulur KPU Banyumas itu adalah petugas kami Pantarlih memakai rompi dan topi dan ID card, itu yang pertama dibentuk. Nah, itu tugasnya adalah memastikan hak pilih masyarakat Banyumas terakomodir gitu ya, tercatat gitu ya. Itu tugasnya Pantarlih. Hak pilihnya masyarakat semua dicatat. Nah, itu tugas Pantarlih. Kemudian selanjutnya kami di bulan Mei itu membentuk PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Nah, itu untuk melaksanakan tugas kami KPU di tingkat kecamatan. Itu Panitia Pemilihan Kecamatan, jumlahnya 5 orang. Divisinya sama seperti divisi di KPU, ada di bagian saya Sosdiklik, Parmas, dan SDM gitu ya. Kemudian di tingkat ada sekretariatnya juga, sekretariat kecamatan ada 3 orang diambil dari pegawai kecamatan ya. Kemudian di tingkat desa ada PPS, Panitia Pemungutan Suara. Nah, jumlahnya 3 orang. Itu beserta sekretariatnya diambil dari desa. Kemudian ada KPPS. Nah, KPPS ini yang paling bawah tapi paling terdepan karena dia bertugas di TPS, langsung berhadapan dengan kegiatan teknis pemungutan dan penghitungan suara, berhadapan langsung dengan masyarakat. Maka KPPS inilah yang kemudian seringkali disorot, dilihat itu kan ya, sebagai wajah dari demokrasi di Indonesia, karena ini mewakili kami KPU di tingkat paling bawah. Itu. Oke. Pilkada ini kan tinggal menghitung hari lagi nggih Pak. Ya. Nah, bagaimana sih harapan Bapak terhadap pelaksanaan pilkada tahun 2024 ini? Oke. Harapan kami tentu saja tadi yang pertama partisipasi meningkat gitu ya, atau minimal kita bisa mempertahankan angka partisipasi 2018-70% itu ya, minimal kita bisa mempertahankan angka itu, walaupun itu sangat berat. Syukur bisa bertambah karena angka partisipasi provinsi itu targetnya 78 itu. Kemudian sumber daya manusia kita, PPK, PPS, KPPS itu melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada gitu ya, sesuai regulasi yang ada untuk mensukseskan pilkada ini. Yang kedua, KPU Banyumas tidak mungkin melaksanakan semua ini sendirian. Kita butuh support, dukungan dari berbagai macam pihak, dari Forkompimda, dari Forkompimsam, Forkompimdes gitu ya, atau kelurahan. Mari bersama-sama masyarakat semuanya kita mensukseskan pilkada ini, salah satunya dengan hadir ke TPS gitu. Oke, mungkin sebagai penutup ya Pak, ada pesan nggak sih Pak buat sedulur KPU Banyumas? Oke, pesannya kepada sedulur KPU Banyumas semuanya, mari kita menjadi pemilih yang cerdas dan bijaksana gitu ya, bahwa pilkada ini bukan hanya soal mencoblos gitu ya, tetapi bagaimana berbicara tentang Banyumas di masa depan, bagaimana tentang memajukan daerah. Oleh karena itu kami himbau kepada seluruh KPU Banyumas semuanya, mari bersama-sama kita hadir ke TPS untuk menyalurkan hak pilih kita, gitu kan ya, hak pilih kita untuk
Pilkada serentak 2024 pada hari Rabu 27 November, lusa gitu ya. Mungkin itu Andini harapan kita. Oke, baik Pak. Mungkin tiba di penghujung obrolan pada kali ini Pak. Terima kasih sebelumnya kepada sedulur KPU Banyumas yang telah menyaksikan obrolan bersama Komisioner KPU Kabupaten Banyumas, dan terima kasih juga kepada Bapak Sufi Sahlan Ramadan karena telah berbagi wawasan bersama kepada kami semua dan kepada sedulur KPU Banyumas terkait dengan sosialisasi partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun 2024. Sebelumnya, saya meminta maaf apabila ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan. Sampai berjumpa lagi.